Halo Sobat Manunggal, kembali lagi sama aku Mus di channel Manunggal Group. Nah, kali ini kita bakal nge-review satu hunian cantik nih yang ada di Manunggal Residence 1. Penasaran gimana unitnya? Langsung aja kita review dari depan rumahnya nih. Yang pertama, kita di sini disuguhin sama pagar yang cantik ini. Pagar ini tingginya kurang lebih 2 meter dan ada elemen roster di sini. Jadi privasi teman-teman itu tetap terjaga, tetapi ada angin yang masuk. Di teras itu nantinya nggak sumuk, tetapi tetap ada privasi di dalamnya. Kalau kita geser lagi ke sini, ada pagar cantik banget, warnanya putih senada sama roster tadi. Pagar ini bahannya dari besi hollow, jadi udah pasti kuat dan juga karatnya itu minim sekali ya teman-teman. Kalau bisa kita lihat di sini, ini itu cara membuka pagarnya, kita sliding ke samping. Langsung aja kita lihat gimana isi dalam dari rumah ini. Ya Sobat Manunggal, tadi habis kita masuk dari gerbang, kita ada carport yang cukup luas di sini nih. Carportnya ini bisa muat 1 mobil, ada juga 2 motor, dan bisa lagi beberapa sepeda untuk kalian yang punya hobi sepeda. Nah, kalau bisa kita lihat di sini dari atapnya itu menggunakan material galvalum dengan tutupan lagi GRC dan juga rangkanya itu dari besi hollow yang warnanya putih. Terus kalau kita lihat di sini nih yang menarik, ada di temboknya juga. Jadi yang menjadi ciri khas dari Manunggal Residence itu seperti ini. Di temboknya itu ada finishing dari batu alam, dan batu alam itu ada teksturnya. Jadi ada kesan natural di area depan di fasad ini. Terus kalau kita geser, kita lihat nih, di kusen jendela, ada warna coklat natural dari kayu. Jadi ini ngasih kesan lebih natural lagi. Ditambah tadi ada lampu-lampu seperti itu, lampu aksen untuk ngasih kesan kalau di sini tuh ada tekstur yang cakep banget. Kalau kita lihat lagi ke bawah, lantainya ini menggunakan warnanya abu-abu yang senada dengan rumah di belakang tadi, dengan temboknya. Terus kalau kita geser lagi ke samping, kita geser sedikit, di sebelah area motor, ini masih terdapat space kosong. Space kosongnya ini bisa digunakan untuk taman-taman cantik seperti ini, yang bisa teman-teman nikmatin kalau lagi duduk-duduk di teras. Oke, kita langsung masuk ke area terasnya nih, ke area duduk-duduk santai. Di sini ada ornamen finishing batu alam juga. Batu alam yang beda dengan yang tadi, warnanya lebih ke abu-abu, dengan kontrasnya itu dengan lantai. Lantai ini ukurannya sekitar 60 x 60 cm yang merupakan material modern yang dipakai saat ini. Lalu untuk atapnya itu udah ada tritisan yang lumayan panjang sekitar 2,5 meter. Tritisan ini nantinya bisa melindungi dari air hujan yang misalkan kita lagi duduk-duduk di sini nih. Kita nggak perlu kehujanan dan nggak kena hujan sama sekali. Terus juga melindungi dari panas matahari. Di sini masih ada teras yang bisa digunakan untuk duduk-duduk dan bisa juga dikasih meja di sampingnya. Lalu ke area samping sini, ini ada jendela yang bernuansa coklat tadi dan langsung mengarah ke area ruang tamu. Jadi ruang tamunya itu nanti bakal lebih terang karena dapat pencahayaan langsung dari luar. Nah, untuk sebelahnya ini menggunakan pintu one way, bisa dibuka satu arah. Dan materialnya itu masih sama dengan material dari kusen jendela tadi. Jadi tentunya masih senada. Terus buat kalian, pasti udah penasaran sama gimana sih isi dalamnya? Langsung aja kita lihat isi dalam dari rumah ini. Nah, ini dia isi dari hunian ini. Bisa kita lihat. Kalau kita masuk itu kita langsung disambut ruang tamu yang lega banget sampai ke belakang ya. Jadi ini menerapkan konsep open plan ya teman-teman. Jadi nggak ada tembok-tembok yang ngebatasin ruang, sehingga ruangan ini bisa kelihatan lebih lega dari depan sampai belakang. Terus yang pertama kita sorotin itu adalah ketinggian floor to ceiling-nya. Jadi dari lantai ke atap itu kira-kira 4 meter yang membuat sirkulasi udara itu lebih enak di ruangan ini. Tentu aja di 4 meter itu ada bukaan besar di atas yang ngasih pencahayaan alami maksimal ke ruangan ini. Terus bisa kita lihat di sini. Di sini itu ada 1 set sofa, masih muat 1 set sofa sehingga bisa untuk menerima tamu di area ini.
Terus kalau kita bergeser lagi ke sini, ada fungsi lain nih teman-teman. Misalkan teman-teman punya anak kecil, bisa untuk area bermain. Atau misalkan suka family time nih, bisa dikasih TV dan juga ada permainan-permainan seperti ada gitar juga. Bisa juga untuk menjamu tamu agar lebih akrab, ditaruh di sini. Kalau dari elemennya, kita lihat elemen yang atas. Elemen plafonnya teman-teman. Plafonnya ini menggunakan lampu LED yang nantinya memberikan kesan warm pada ruangan ini. Dan komplementari dengan temboknya ini berwarna putih, sehingga area ini kesannya lebih rapi dan lebih bersih. Kalau kita lihat dari area bawahnya, dari lantainya ini menggunakan ukuran 60x60, sesuai dengan pada teras tadi. Dan kita lihat di sini ada furniture yang komplementari dengan temboknya tadi. Jadi di sini ada untuk tatakan TV dan juga untuk meja seperti ini. Ini tuh membuat kabel-kabel yang ada di ruangan ini tuh nggak semrawut, jadinya lebih rapi lagi pastinya. Lalu kita bergeser lagi dari area keluarga tadi ke area belakang sini. Yang ngebikin enak di sini adalah kita itu langsung dari dapur ke ruang keluarga, terus ruang tamu. Jadi semua fungsi itu bisa ada di satu ruangan nih teman-teman. Kalau di sini kita lihat ini dibatasin dengan tabletop setinggi kurang lebih 1 meter. Lalu di sini bergeser sedikit, ada kompor yang pastinya ada exhaust fan agar di keluarga kita itu nantinya nggak kebauan waktu kita memasak, jadi langsung ada exhaust fan-nya. Terus nggak lupa kalau ada kitchen seperti ini, ada kitchen set-nya juga, ada kabinet-kabinet di bawah, bisa dimanfaatin untuk menyimpan barang-barang dapur. Nggak lupa juga di atas untuk memaksimalkan space yang ada di sini. Kalau kita geser lagi ke sini, di sini udah ada sink, jadi kitchen di area ini itu letter U, teman-teman. Tentunya ini bisa menghemat banyak space dengan letter U seperti ini. Lalu kita bergeser lagi, di sini masih bisa ditambahin kulkas dan masih ada dispenser di sebelahnya. Langsung aja kita lihat gimana area servisnya. Masuk ke area servis ini, kita disuguhkan dengan ruangan yang lumayan lega. Ini cukup lebih dari cukup untuk area servis. Bisa kita lihat kalau di sini tuh ada mesin cuci nih di sini. Ini masih ada keran, lalu nggak lupa kalau atasnya itu kita menggunakan atap yang bisa dibuka. Jadi ada katrolnya yang bisa ngebuka dari atap itu. Jadi misalkan kita mau jemur di sini, cepet keringnya. Terus nggak takut kalau jemuran kita itu lembab. Bergeser sedikit dari ruang servis, kita bisa lihat kalau ada kamar mandi di bawah sini yang memaksimalkan area bawah tangga. Jadi ini adalah area bawah tangga, dan di bawahnya digunakan sebagai kamar mandi. Bisa kita lihat kalau dari bawah ini elemen lantainya menggunakan ukuran 60x60 cm. Yang lantainya ini tentunya nggak licin, jadi nggak khawatir untuk slip. Lalu untuk keramik di dindingnya ini menggunakan keramik subway tile dengan warnanya warna putih, kontras dengan warna lantai. Lalu kita bisa lihat kalau area showernya itu ada area tersendiri. Jadi nggak khawatir kalau showernya itu airnya kemana-mana. Berbeda dengan area yang WC ini. Jadi area WC dan area shower udah dipisah. Oke, langsung lanjut aja kita ke ruangan selanjutnya. Yang gak kalah penting di lantai 1 area rumah ini terdapat kamar tidur di area depan. Jadi buat teman-teman yang punya anak kecil, nggak perlu khawatir anak-anaknya naik tangga, bisa menempati kamar di lantai 1 ini. Langsung aja kita masuk, kita lihat isi kamarnya. Area kamar ini cukup luas dengan temboknya ini berwarna dominan putih keabu-abuan dan plafonnya berwarna putih terang. Nggak lupa lagi ada area jendela di sini. Jendela yang bisa dibuka keluar dan langsung mengarah ke carport. Jadi tentunya mendapatkan cahaya yang baik di kamar ini. Langsung aja kita lanjut ke lantai 2. Sebelum ke lantai 2, kita bisa melewati tangga ini. Yang menarik dari tangga ini, tangganya itu memiliki kelebaran sekitar 80 cm. Dan ini udah cukup banget. Apalagi untuk teman-teman yang punya anak kecil. Jadi nggak takut anak kecilnya itu jatuh dari tangga. Karena kanan kirinya udah tembok. Dan bisa kita lihat di sini udah ada handle-nya, handle railing menggunakan material kayu yang pastinya nggak slip. Terus di setiap anak tangganya ini terdapat lampu-lampu, jadi misalkan malam-malam mau naik turun tangga itu nggak perlu khawatir.
Selain itu juga ada railingnya yang berwarna putih kontras dengan kayu yang berwarna coklat. Ya, teman-teman, sekarang kita udah ada di area lantai 2. Di area lantai 2 ini ada yang menarik nih sebelumnya. Di samping tangga kita geser sedikit. Ada jendela yang besar banget ini. Ngarah view-nya keluar langsung ke sawah-sawah. Jadi ini ngasih pencahayaan alami yang maksimal ke area tangga ini. Terus di area lantai 2 ini, kita disambut dengan area kerja. Sebenarnya ruangan ini tuh bisa multifungsi, bisa dialihfungsikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan di sini user menggunakan untuk area kerja, dan di bagian geser sedikit ke sana, digunakan untuk area santai-santai, bisa main PS, nonton TV, ataupun kumpul keluarga. Terus kita geser lagi ke sini. Di sini ada pintu sliding door, bahannya aluminium berwarna coklat, dan ada juga kacanya itu transparan, pastinya untuk pencahayaan masuk. Terus kita buka. Kalau kita buka, kita bisa ke area balkon depan rumah, teman-teman. Nah, ini enak banget untuk nyantai-nyantai. Nantinya ada pemandangan di depan sana, pemandangan Gunung Lawu, jadi pastinya masih asri banget. Enak untuk santai-santai sore, pagi, maupun malam. Terus di sini masih bisa dikasih tempat untuk duduk-duduk santai, kursi-kursi kecil maupun meja kecil. Langsung aja kita masuk lagi ke area selanjutnya. Kalau kita masuk lagi, di samping area kerja ini terdapat satu kamar. Kamar yang luas dengan warnanya itu cenderung putih dan abu-abu. Lalu kalau kita lihat yang menarik dari kamar ini adalah adanya balkon pribadi di sini. Jadi kamar ini punya balkon langsung mengarah keluar, kurang lebih sekitar 50 cm. Gunanya untuk lihat-lihat pemandangan nih teman-teman. Jadi bisa juga nyantai di sini ataupun nyantai di balkon depan tadi. Terus kita keluar sedikit, bergeser sedikit dari kamar ini, kita ada ruangan lain lagi. Jadi kamar di ruangan ini, kamar di rumah ini tuh ada 3 kamar. Bisa maksimal banget untuk fungsi-fungsinya. Kita masuk ke area sini. Jadi ini itu furniturnya memaksimalkan space yang ada. Misalkan di sini kan ada kamar mandi, pintu kamar mandi. Jadi di sebelahnya itu kosong. Usernya ini pinter banget nih. Naruh lemari sliding di sini. Jadinya bisa untuk storage barang-barang yang nggak kepake. Kita geser ke sini, ada kamar mandi di lantai 2, teman-teman. Bisa kita lihat kalau di sini ini udah ada water heaternya, dan tentunya kalau ada water heater itu ada exhaust fan. Jadinya nggak beruap dan nggak panas di dalam sini. Terus bisa kita lihat kalau materialnya itu kurang lebih sama dengan kamar mandi yang ada di lantai 1 tadi, teman-teman. Terus dari kamar mandi kita bergeser sedikit, ini ada ruangan kamar tidur utama, teman-teman. Kamar tidur ini cukup luas ya. Jadi bisa kita lihat kalau ini tuh muat kasur sampai dengan king size. Terus di sini masih juga muat beberapa furniture nih. Kayak di sini ada meja rias masih muat. Terus masih ada lemari. Dan ini kita pinter-pinter aja gimana cara mengaturnya agar muat. Karena ini kan custom ya teman-teman. Jadi bisa dijadikan satu meja rias dengan lemarinya. Terus di sini ada yang menarik. Ini ada bukaan langsung ke arah luar. Jadi dari kamar itu bisa melihat pemandangan tanpa harus ke balkon, teman-teman. Dan tentunya di sini pasti lebih sejuk karena ada bukaan yang bisa langsung kita buka ke arah luar. Oke, itu dia yang menarik dari kamar tidur utama. Langsung aja kita turun lagi. Ya Sobat Manunggal, itu tadi review dari hunian 2 lantai yang ada di Manunggal Residence 1 ini. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja hubungi kontak yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus like, comment, subscribe channel Manunggal Group, dunia baru penuh cerita. Aku Mus pamit undur diri, see you!